Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Putu Bagus. Di sini saya akan membuka presentasi kami tentang proyek UAS kami, yaitu membahas tentang application PMWeb DB Genshin. Di sini saya sendiri, Ananda Rafael Crispo, akan memulai tentang bagian mainnya dulu. Untuk di bagian main, ini adalah sebagai tempat awal membuka aplikasi. Dalam main.dart kita akan membuat halaman untuk run Flutter, lalu membuat kelas MyApp di sini, kelas MyApp, di mana di dalam kelas MyApp itu ada widget bernama MyApp. Lalu home aplikasi berasal dari kelas DB Genshin di sini. Jadi kita akan ke kelas DB Genshin di bagian ini. Jadi ini sebagai halaman utamanya, contohnya bisa dilihat seperti ini. Lalu kita ke penghubungan antara database dan juga Flutternya. Di sini database yang disediakan, kami menggunakan database yang sudah dipakai pada sebelumnya, yaitu database karakter Genshin. Di sini kami akan menghubungkannya menggunakan API, di mana API-nya akan disimpan ke dalam htdocs di aplikasi exam. Lalu di dalamnya ada read, insert, edit, dan delete. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang read-nya dulu. Dalam read kita akan memiliki hubungan antara koneksi, di mana koneksinya itu adalah localhost, root, dan database-nya. Lalu ada query di mana akan memanggil koneksi, lalu akan memilih dari tabel cara. Lalu semuanya itu akan nantinya dipanggil dan disimpan dalam data JSON. Lalu untuk menghubungkan Flutter ke Dart, kita memerlukan http.dart. Di sini kita ambil yang versi terbaru, kita copy. Lalu kita ke pubspec YAML. Lalu kita taruh di bagian sini. Untuk bagian dependensi pada HTTP-nya agar bisa mengambil menggunakan localhost, agar bagian ini bisa dipakai. Lalu library-nya kita tambahkan di sini sebagai package http://dart as http. Lalu digunakan di sini. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian untuk mengambil data. Di sini mengambil data adalah dengan fungsi future void get data asynchronous. Di sini mengambil fungsi read yang tadi kita lihat untuk mengambil data. Bagian ini untuk mengambil data, lalu akan kita tulis di sini. Kita akan tampilkan di bagian void init state, ya di sini. Jadi kita akan menampilkannya di sini get data, lalu akan disorting A ke B, di mana sortingnya itu dimulai dari rarity tinggi lalu ke rarity rendah, lalu berdasarkan namanya, berdasarkan abjad. Jadi dia memulai dari rarity tinggi lalu rarity rendah, lalu mulai dari huruf abjad A sampai huruf abjad Z. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Lalu untuk tampilan tanda kolom, tanda tambah, di sini kita bisa melihat float right action, ya floating action button, yaitu extended, label text-nya adalah plus. Di sini nanti fungsinya untuk menambah data. Ya, selanjutnya untuk bagian input akan saya serahkan kepada teman saya Muhammad Farid Zakwan Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Zakwan Wahyudi dengan NIM 223020503099. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian input pada Flutter. Di
di DB Genshin. Jadi di sini ada floating action button. Jadi di floating action button di sini ada child icon titik add ini dia ada bawaan dari footernya langsung, yang dimana nanti dia akan menampilkan nih logo plus. Terus di sini ada material pack footnya. Jadi ketika dipencet dia akan mengarah ke halaman baru, halaman tambah karakter. Nih, tambah karakter. Terus selanjutnya kita langsung pergi ke tambah karakter. Di sini ada widget flutter yang dapat berubah dan keadaannya diatur oleh kelas tambah car state. Memungkinkan untuk mengelola keadaan dengan lebih efisien dan memisahkan tanggung jawab. Terus ini ada kelas tambah car state, extend state, tambah karakter. Di sini biasanya berisi properti dan metode yang berkaitan dengan keadaan widget tambah karakter, seperti controller untuk input, logika validasi, dan metode untuk berinteraksi dengan server atau penyimpanan data dengan menggunakan kelas state. Nah, dapat memisahkan logika keadaan dari tampilan UI sehingga membuat kode lebih terorganisir dan mudah dimengerti. Terus ini ada fitur sampai sini. Di sini ada simpan. Ini adalah metode asinkron yang bertugas menyimpan data yang dimaksudkan oleh pengguna ke server. Ini menggunakan metode HTTP POST untuk mengirim data ke URL yang ditentukan. Ini URL-nya. Dan ini IP address dari laptop saya. Terus jika simpan berhasil maka status kode 200 itu mengembalikan nilai true, jika tidak mengembalikan nilai false. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farijal Budi. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian input pada Flutter DB Genshin kami. Jadi pertama-tama saya membuat bagian floating action button. Jadi nanti ada icon plus. Jadi icon titik add ini dia adalah bawaan dari footernya. Jadi itu nanti ada tanda plusnya di iconnya. Terus setelah itu dia akan material package rootnya nanti dia akan merujuk ke tambah karakter, halaman tambah karakter. Jadi di sini ada widget flutter yang dapat berubah dan keadaannya diatur oleh kelas tambah karakter. Tambah karakter state ini memungkinkan untuk mengelola keadaan dengan lebih efisien dan memisahkan tanggung jawabnya. Jadi terus ini ada lagi kelas tambahan car state-nya, end state, panjang state. Jadi ini biasanya berisi properti dan metode yang berkaitan dengan keadaan widget tambah karakternya. Terus lanjut ke insert. Jadi di sini insert ini untuk menghubungkan. Di sini ada header access control allow origin, jadi dia akan izinkan akses dari semua domain. Terus ini ada access control allow header, jadi dia izinkan header apapun. Terus ini ada header untuk get post, put, delete, dan optionnya. Jadi terus ini ada untuk mengambil semua data dari vision, region, rarity, dan nama karakter. Terus ini ada perintah untuk insert into karakter set, nama karakter, rarity-nya, region, dan vision-nya. Jadi ketika di sini ada gunakan JSON. Jadi ketika pesan itu berhasil maka dia akan mengirimkan pesan menempelkan teks sukses. Jika tidak dia akan mendapat pesan gagal. Terus selanjutnya lanjut ke tambah karakter.
Nah, jadi di sini kita akan langsung membuat tambah karakter ya, di halaman tambah karakter. Jadi membuat tata letak UI-nya. Jadi untuk awalnya tuh dia sebelum dibuat dia hitam ya, hitam polos. Jadi kita harus membuat untuk yang halaman tampilan UI-nya. Jadi langsung saja. Di sini kita membuat text from field tambahan masing-masing untuk memasukkan data tentang rarity, region, dan vision karakter. Setiap text from memiliki properti controller yang ditetapkan ke controller yang sesuai rarity controller, region controller, nah jadi di sini kan ini judulnya, jadi dia akan tambah karakter. Saat ini ada form key. Nah, di sini ada text from file-nya yang ini ada tambah masing-masing yang tadi itu untuk memasukkan data tentang rarity-nya. Nah, di sini ada nama karakter. Nah, di sini juga di sini ada jika value itu tidak boleh kosong, jadi nama karakter tidak boleh kosong. Jadi sama ini rarity juga, region juga. Terus pembuatan, lanjut ke pembuatan. Nah, ini untuk nyimpan. Jadi di sini ada elevated button di dalam metode build dari widget tambah karakter. Property on press ditetapkan untuk menangani akses yang dilakukan ketika tombol ditekan. Menyimpan data jika formulir telah divalidasi ketika memanggil metode simpan untuk menyimpan data. Terus metode simpan akan mengirimkan data ke server dan mengembalikan true jika operasi berhasil atau false jika gagal. Menemukan respon setelah metode simpan selesai dieksekusi. Kita menentukan pesan respon menggunakan snack bar ini berdasarkan hasil operasi penyimpanan data. Jika penyimpanan data berhasil, sukses atau adalah true, kita menambahkan pesan data berhasil disimpan dan kemudian menutup halaman tambah karakter menggunakan navigator pop context. Oke, jadi untuk selanjutnya untuk bagian edit dan delete-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Christian Pending Nakano. Oke, di sini masuk ke detail chart. Di detail chart kita untuk menampilkan jika kita mengklik karakter yang kita inginkan, kita akan menampilkan data detail dari karakter tersebut. Nah, di data detail itu ada terdapat ID chart, nama chart, ada rarity, ada region, dan vision dari yang telah terdapat di database. Nah, di sini tampilan UI-nya ini, dan di sini adalah controllernya. Kita masuk ke memanggilnya. Oke, di sini kita memanggilnya di sini. Ya, kita menggunakan builder context untuk control page root-nya. Oke, di sini kita akan bikin list data. Habis itu di list datanya terdapat yang kita panggil tadi dan sesuai dengan indeks yang telah ada di database. Oke, selanjutnya kita ke edit. Oke, di edit kita terdapat di sini ada hal apa saja yang diambil. Di sini adalah fitur bolannya, itu edit. Di sini adalah kita mengambil dari database yang telah ada dan menggunakan di sini ada IP-nya, di sini IP JBS, dan di sini adalah PHP editnya. Kita menggunakan PHP edit. Oke, dan di sini ada data yang diambil. Kita akan buka data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya. Di sini adalah data editnya, yaitu edit PHP-nya. Nah, di sini connection-nya. Di sini adalah hal-hal yang bisa diedit. Nah, ini dengan query-nya update cara, set, nama, dan sebagainya. Hal-hal yang akan diedit. Di sini, jika sudah akan terdapat bacaan sukses update, dan jika gagal
gagal update. Oke, kita masuk lagi ke edit chart. Jadi jika sudah mengambil ini sudah, jika statusnya sama dengan 200, dia akan langsung dia kan atau menjalankan programnya. Jika tidak, dia akan error. Oke, di sini hal-hal yang dia akan diambil di sini. Untuk tampilan UI-nya, di sini ada bagian banyaknya. Ini ada nama char, region, vision, dan sebagainya. Oke. Ini adalah tampilan. Oh ya, kita juga saya menambahkan untuk pena ini untuk ngedit. Jadi ada di detail di DB di arah sini. Nah, ini dia. Nah, di sini ada untuk menambahkan icon, compress, beget reverse, builder, iconnya, icon edit. Oke. Dan kita masuk ke tes. Kita akan di sini edit di albedo. Cari albedo, jadi albedo 2 update. Oke, di sini belum. Dan beginilah hasilnya setelah diupdate, setelah di refresh tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwipa Krisno Prianto Utama. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dwipa Krisno Prianto Pertama, yang dimana akan membahas tentang bagian delete data atau hapus. Bisa dilihat pada bagian ini ada fitur hapus string ID, yang dimana bagian ini berfungsi untuk melakukan operasi penghapusan data dari database melalui protokol HTTP POST ini. Jadi pada bagian tersebut program membuat sebuah permintaan HTTP POST ke dalam endpoint HTTP ini, dengan parameter ID char, yang nilainya diambil dari argumen fungsi ID. Ini. Jadi intinya program akan menghapus data sebuah karakter berdasarkan ID-nya. Jika permintaan berhasil, maka fungsi akan mengembalikan nilai true yang menandakan data berhasil dihapus. Namun jika terjadi sebuah kesalahan atau tidak berhasilnya dalam proses penghapusan, maka fungsi akan mengembalikan nilai false dan mencetak pesan error. Seperti itu. Berikutnya adalah bagian button untuk melakukan proses penghapusan. Itu pada bagian ini, icon button. Jadi pada bagian icon button ini nantinya merupakan sebuah bagian untuk membuat icon bak sampah atau icon yang bisa ditekan untuk melakukan penghapusan data, yang dimana ketika tombol ikonnya ini ditekan, sebuah dialog akan menampilkan sebuah teks yang berisikan hapus data ini. Kemudian ada 2 buah elephant button yang akan muncul nantinya, yaitu elephant button dengan tulisan hapus, dan dimana jika kita mengklik fungsi hapus ini, maka program fungsi hapus di atas tadi akan dipanggil menggunakan ID karakter. Di sini dari list hapus, list data, index, ID chart sebagai parameter. Kemudian aplikasi akan menavigasikan kembali ke halaman utama di DB Genshin setelah operasi penghapusan selesai. Maka dia akan kembali ke halaman utama tadi yang menampilkan banyaknya data. Selanjutnya, jika
jika data yang dihapus tidak ada atau tidak berhasil, atau kita mengklik button batal, pada button batal ini, maka proses penghapusan akan dihentikan dan data yang kita pilih tadi tidak akan jadi dihapus. Contoh singkatnya adalah seperti ini. Misalnya terdapat data bertuliskan albedo 2. Jika kita mengklik ikon bak sampah di sebelah kanan ini, maka akan muncul tulisan hapus data ini. Terdapat dua pilihan, hapus atau batal. Jika kita mengklik batal, maka program tidak akan menghapus data apapun dari bagian ini dan kembali ke pilihan data awal di mana masih menampilkan data albedo. Sedangkan jika kita menghapus data ini, kita klik hapus, maka secara otomatis data albedo tadi sudah hilang dari dalam pilihan program ini. Untuk full demo dari programnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Renaldi Dwi Saputra. Lalu di sini akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Renaldi Dwi Saputra. Di sini kita akan menampilkan cara untuk Lalu di sini akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Renaldi Dwi Saputra. Di sini saya akan menunjukkan cara mengedit, cara menghapus, dan cara menambah pada web. Lalu di sini akan dilanjutkan oleh saya, Renaldi Dwi Saputra, yang dimana saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menambah, bagaimana cara kita mengedit, dan bagaimana kita cara menghapus pada bagian karakter di bagian webnya. Di sini coba kita tambah. Cara menambahnya itu di sini pada bagian ada bagian plusnya sini, ada bagian bentuk plusnya, kita tekan, kita coba tambah. Di sini namanya Genji. Kita bebas saja. Sementara kita coba, lalu kita simpan. Jika sudah, kita refresh dulu. Lalu di sini kita akan mengeceknya apakah dia berhasil tertambah. Kita cek pada bagian PHP-nya. Kita refresh. Kita coba. Ya, di sini akan secara otomatis bagian PHP-nya juga akan tertambah. Di sini sesuai yang kita tambah ini namanya Genji. Nah, lalu saya di sini juga akan menunjukkan bagaimana cara untuk menghapusnya. Kita kembali pada web. Cara menghapusnya cukup dengan memicik pada bagian sini atau menekan pada bagian gambar bak sampah ini. Coba saya hapus. Tinggal kita petik hapus seperti ini. Lalu kita refresh. Lalu kita cek pada bagian awal tadi. Ya, otomatis yang namanya alloy tadi akan terhapus. Lalu di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengeditnya. Cara mengeditnya itu dengan menekan atau memicik gambar simbol pulpen ini. Di sini kita ngedit baju coba. Baju di sini kita ubah menjadi huruf besar semuanya. Mulai lalu kita update-nya, lalu kita refresh. Ya, di sini baju akan otomatis dia terupdate. Yang awal dari hurufnya huruf kecil, sekarang bajunya menjadi huruf besar. Ya. Selanjutnya mungkin itu saja. Lanjut dengan teman saya. Terima kasih. Ya, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Sekian, terima kasih.